adiknya Mita ini sakit guys, yang dimana perutnya ini membesar. Ada 15 buhul yang ditemukan di dalam rumahnya Mita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dalam Misteri, dan bareng gue lagi Maya Marisa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman seseorang yang dia dapet tuh teror buhul santet bertubi-tubi dari musuhnya yang pasti. Dan mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Ini kejadiannya tuh pada tahun 2018 silam, yang dimana dia itu membeli satu unit rumah yang berada di seputaran daerah Jakarta Selatan. Dan dia bilang nih guys ya, pada saat menempati rumah yang dia beli itu nggak terjadi apa-apa, tapi setelahnya dapat beberapa bulan barulah terjadi. Jadi di sini gue samarin aja, namanya itu Mita. Mita itu punya ade namanya Sandy dan punya orang tua namanya, kita sebut aja Pak Joko dan Bu Joko ya guys. Jadi guys, bapaknya Mita ini bekerja di bidang jasa, yaitu pengiriman. Jadi kayak misalnya ekspedisi gitu guys. Nah, bapaknya si Mita ini dimana jabatannya itu udah tinggi nih di tempat bapaknya Mita itu bekerja. Setelah dia menempati rumah itu tuh sebulan 2 bulan tuh nggak ada yang namanya perubahan gitu, nggak ada yang namanya aneh-aneh gitu. Tapi singkat cerita, setelah hampir 1 tahun Mita dan keluarganya ini menempati rumah itu, awal mulanya itu ibunya Mita itu jatuh sakit guys. Dimana ibunya Mita ini sering banget katanya nih, awal mulanya jatuh sakit itu mimpi ketemu sama perempuan, yang dimana perempuan ini di mimpinya ibunya Mita ini, yang Bu Joko ini, katanya memakai gaun berwarna merah, terus tuh mukanya tuh kayak muka orang marah. Sama ada beberapa di rumah dia di satu sudut ruangan itu, yang emang di dalam mimpinya Bu Joko nih ada satu sosok yang tinggi besar berbulu, dia bilang. Nah, dari mimpinya itu, Bu Joko ini jatuh sakit guys. Bu Joko ini jatuh sakit. Dia itu awalnya pusing-pusing biasa, terus kayak pilek-pilek biasa gitu. Dibawalah sama Mita ke klinik dekat rumahnya. Dan ternyata sakitnya ya cuman indikasi dokter tuh kayak flu ringan gitu. Yaudah, setelah minum pulang sampai rumah, semakin hari tuh penyakitnya tuh semakin aneh-aneh gitu loh guys, dan mimpinya pun tidak pernah berubah. Mimpinya tetap yang hal yang itu dan itu. Dan akhirnya singkat cerita, ibunya Mita ini cerita kepada suaminya, yaitu Pak Joko. Dia bilang kalau sebelum dia sakit, dia itu sempat bermimpi berkali-kali bertemu dengan wanita bergaun merah dan sosok hitam berbulu lebat yang berada di belakang dari rumah Mita tersebut. Jadi denah lokasinya rumahnya itu di belakang ada space buat kayak halaman nongkrong sedikit aja gitu loh guys. Akhirnya tapi ceritanya dari Bu Joko ini nggak digubris nih sama Pak Joko, sama suaminya, karena menurut Pak Joko ya udahlah itu cuma mimpi biasa gitu, cuman bunga tidur yang mungkin bisa jadi berulang-ulang gitu. Nah, singkat cerita nih guys, dapat seminggu dan 2 minggu ibunya Mita ini sakit, tiba-tiba ibunya Mita ini muntah darah, yang dimana Mita panik dong. Terus Mita tuh langsung shock banget gitu, kok bisa gitu ibunya tuh sakit nggak berhenti-berhenti gitu. Dibawalah ke rumah sakit nih sama si Mita, sama suaminya juga si Pak Joko ini, dan tidak terindikasi penyakit apa-apa guys. Tapi anehnya itu muntah darahnya itu di waktu-waktu jam tertentu, yang dimana tuh muntah darahnya nih ya guys, setelah selepas maghrib dan menjelang subuh. Jadi kayak aneh aja gitu guys. Akhirnya si Mita ini bilang ke bapaknya kalau misalnya coba kita cari alternatif penyembuhan di luar dari berobat medis gitu. Maksudnya ya ke orang pintar atau ke paranormal atau ke dukun biasanya gitu kan, yang mungkin aja ada
masukan lain lah gitu, karena emang ibunya Mita ini dibawa ke rumah sakit itu tidak terindikasi penyakit apa-apa gitu lah guys, jadi aneh aja gitu. Pas besoknya mau didatengin orang pinter, malamnya itu bapaknya Mita itu tiba-tiba langsung sakit guys. Sakit itu kakinya itu langsung kayak nggak bisa gerak, kayak orang lumpuh, kayak orang stroke, dan nggak bisa berbicara sama sekali. Ini kan kayak mulai agak-agak aneh gitu ya, kok secepat itu gitu. Nah, Mita itu masih berpikir logis. Dia berpikir pada saat itu tuh kayak mungkin ayah kena stroke ringan atau memang ayah tuh kecapean aja. Nah, dibawalah sama Mita ini ke rumah sakit keesokan harinya. Jadi tidak mendatangkan orang pintar dulu nih datang ke rumahnya, tapi dibawa dulu ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, pas diperiksa di rumah sakit itu tidak ada juga indikasi penyakit yang ada di tubuh ayahnya Mita. Semua hasil lab dan semua hasil ronsen itu menyatakan ayahnya Mita itu sehat walafiat. Tapi di sini anehnya guys, anehnya ya, pada saat di rumah sakit itu ayahnya Mita itu bisa berbicara dan bisa berjalan tanpa ada rasa kakinya tuh sakit dan tidak bisa berjalan. Kayak aneh aja gitu loh. Jadi pada saat dia keluar rumah, dia tuh sehat walafiat. Begitupun ibunya si Mita ini. Loh, ini ada apa gitu kan, kayak bingung aja gitu si Mitanya. Tapi setelah sampai rumah lagi, dia tuh kayak yang berubah lagi. Dia tuh kayak yang langsung shock, sakit lagi, ambruk lagi seperti semula. Jadi kan kayak tanda tanya gitu loh, penyakitnya tuh sebenarnya dari mana sih gitu. Akhirnya si Mita ini ceritalah sama tetangganya, dan tetangganya bilang katanya tetangganya punya kenalan Pak Ustadz nggak jauh dari sini, coba aja datang ke rumahnya gitu. Akhirnya si Mita ini datanglah ke rumahnya Pak Ustadz. Didatangkanlah Pak Ustadznya ke rumah si Mita, dan pada saat Pak Ustadz masuk, dia tuh kayak langsung kayak menyebut asma Allah gitu, kayak istighfar gitu, kayak astagfirullahaladzim gitu, kayak Pak Ustadz nih kayak seolah-olah tuh melihat sesuatu yang tidak kasat mata lah ibarat katanya. Dan di situ kita tuh langsung kayak tercengang, terus yang langsung kayak kaget gitu, kayak ada apa gitu. Pak Ustadznya bilang sebelumnya pernah ada mimpi atau apa gitu. Diceritain lah nih sama si Mita kalau ibunya itu pernah bermimpi ini bertemu dengan sosok wanita bergaun merah dan sosok manusia bertinggi tubuh besar gede berbulu tapi adanya di belakang taman gitu. Nah, lanjut si Pak Ustadz ini langsung ngomong ke Mita kalau saya mau ke belakang rumah, ke halaman belakang boleh gitu. Itu si Mita langsung kayak bilang, oh iya boleh Pak Ustadz, silahkan itu. Nah, Pak Ustadz pada saat ke belakang pun dia langsung kayak istighfar gitu, dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Nah, dari situ si Mita juga kayak bingung lagi, oh ada apa Pak Ustadz? Terus Pak Ustadznya cuma minta sekop yang kecil tuh yang kayak buat gali tanah katanya. Dia minta itu sama minta kayak ember kecil gitu. Nah, Pak Ustadz ini jalan ke pojokan di tamannya Mita, terus dia tuh kayak ngebongkar tanah. Dan di situ guys, di situ ada jenisnya ya guys. Katanya Mita tuh kayak sejenis kain yang mana di dalamnya itu ada tulang belulang kayak tulang ceker ayam ya, kecil-kecil gitu. Terus ada kembang, ada jarum, ada rambut, dan ada darah di plastik mika gitu. Darahnya tuh yang udah menghitam gitu guys. Nah, terus Pak Ustadz bilang ini yang dinamakan buhul alias santet kiriman. Nah, dari situ kayak Mita langsung bingung gitu loh, siapa yang mengirim ini dan kok bisa ya tiba-tiba ada di belakang rumahnya dia, sementara rumahnya yang dia beli itu ibarat katanya ya nggak pernah ada orang masuk gitu. Dan Pak Ustadz bilang katanya kalau buhul ini itu bisa ditanam secara goib guys, alias tanpa Mita merasa pernah menerima tamu, tapi buhul ini tuh bisa tertanam secara goib. Dan dari situ kayak langsung dibakar kan sama si Pak Ustadz ini di depan rumahnya dia tuh. Terus baunya tuh kayak busuk banget itu, tuh baunya tuh kayak nyengat banget itu, kayak kata Mita tuh kayak benar-benar ada bangke terus yang langsung ada di dekat hidung itu. Lu pernah bayangin gak sih kayak
ngelewatin bangke omen di pinggir-pinggir jalan atau tengah-tengah jalan pada saat hujan. Nah itu tuh kayak lebih pekat baunya tuh nggak bisa dia lupain. Dan benar aja nih guys, setelah buhul itu diketemukan dan dibakar, ibu dan ayahnya Mita, itu Pak Joko dan Bu Joko ini, ternyata langsung sembuh guys. Jadi kayak percaya nggak percaya gitu, kayak si Mita tuh kayak speechless aja gitu, kayak emang benar ya gitu. Ya udah, dari situ si Pak Ustadz bilang katanya mempertebal lagi rasa keimanan, ketakwaan sama Yang Maha Kuasa gitu. Nah dari situ Mita udah selesai urusannya sama Pak Ustadz. Nah dia tuh kayak sering kali ngaji, terus sholatnya diperdalam lagi gitu. Sampai beberapa minggunya kemudian lagi, adiknya Mita ini sakit guys, yang dimana perutnya ini membesar, terus dia itu nggak bisa ngomong, cuman kayak cuman begitu doang ngomongnya, kayak cuma nunjuk gitu. Jadi kayak apa ya, kata dia tuh kayak ya orang yang emang nggak bisa ngomong aja gitu. Padahal adiknya Mita ini ya biasanya tuh sehat-sehat aja dan perutnya nggak bisa sampai membesar kayak gitu ya, tapi posisi itu tuh perutnya adiknya tuh sangat amat membesar. Nggak lama setelah itu bapaknya Mita ini tiba-tiba jatuh sakit lagi guys, yang dimana bapaknya Mita ini katanya muntah darah yang hampir terus menerus guys. Dan akhirnya kan Mita nggak ke rumah sakit lagi nih guys, tapi ke rumah Pak Ustadz lagi. Dan pas Pak Ustadz masuk lagi, ternyata Pak Ustadz tuh kayak kebingungan, dan bahkan Pak Ustadz ini kaget. Dan ternyata di dalam dari rumahnya Mita itu terdapat buhul-buhul yang memang di kamar ayahnya Mita, yaitu di kamarnya Pak Joko, dan di lantai tepat di mana di kamar adiknya Mita. Jadi tuh kayak buhulnya tuh disebar gitu di beberapa ruangan aja gitu. Dan pada saat itu kayak Mita, apa sih, ada apa sih gitu, kayak dia kayak kebingungan. Dan Pak Ustadznya pun juga kayak ngerasa, kamu pernah punya masalah ayah atau ibu kamu? Terus dia tuh kayak bingung gitu. Ya karena ibu dan ayah Mita ini tidak pernah merasa punya musuh gitu, tidak pernah merasa punya saingan atau apa gitu. Dan Pak Ustadz bilang, katanya kalau rumah Mita ini memang harus diruqyah, bukan cuman yang ada di rumah itu diruqyah, tapi rumahnya ini memang sudah sakit dan sudah harus diruqyah pada saat itu. Dan Mita berserta keluarganya Pak Joko dan Bu Joko ini sudah harus berpindah rumah dulu, karena rumahnya ini ya memang udah sakit guys, udah terlalu banyak buhul-buhul kiriman yang emang membuat aura dari rumah ini tuh ngerasa tuh kayak gelap aja gitu dan tidak nyaman. Dan akhirnya si Mita ini pindahlah ke rumah neneknya, masih daerah Jakarta Selatan, dan rumah itu ya ditinggal begitu aja. Dan tapi katanya sih buhulnya ini sempat dikumpulin, dan bukan cuma 3 ternyata guys, ada 15 buhul yang ditemukan di dalam rumahnya Mita. Coba lu bayangin aja ya guys, dari yang namanya ketemu 1 sampai timbul kayaknya 15. Kayak mati 1 tumbuh 1000 kayak modelannya gitu. Ih, ini orang jahat banget sih. Dan rumahnya Mita akhirnya dibiarkan begitu aja. Tapi Pak Ustadz bilang sih sudah bisa ditempatkan, tapi si Mita dan keluarga ini nggak mau nempatin rumah itu lagi karena trauma guys. Dan akhirnya bapaknya Mita ini, Pak Joko ini ya, meratakan rumah yang tadinya dibeli itu setara dengan tanah aja, jadi tidak ada bangunan rumah yang berdiri gitu guys. Jadi buat kalian nih guys ya, yang kayak merasa nggak suka sama orang, kayak mendingan lu ngomong aja deh di depan, jangan lu main belakang gitu, karena dosanya pasti berlipat-lipat ganda. Dan buat apa sih kita sirik sama orang gitu? Toh kalau kehidupan kita aja bisa kita syukuri dan bisa kita menambah nikmat kita gitu. Kayak jahat banget sih itu orang. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Guys, jangan lupa nih buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget datang ke Instagramnya Maya Marissa itu aja udah, atau boleh banget kirim WhatsApp kalian ke nomor yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.